Hari berganti hari berjalan terus, tapi kenapa skripsi bisa stuck? Kawan-kawan udah pada daftar sidang, ya, udah pada daftar sempro. Ini kok ngelihat skripsi aja rasanya pengen menghindar terus. Kenapa kok sebingung ini ya untuk mengetikkan skripsi itu, untuk membuat skripsi itu? Kenapa bisa kayak nggak ada rasa, kayak nggak ada minat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mifah Rizkia bersama saya Mifah Rizkia MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Kali ini saya akan membahas kenapa skripsi mahasiswa itu bisa stuck, ya. Alasan pertamanya itu adalah, ya, ini banyak yang nggak nyangka ya, ini alasannya, ya, yaitu karena kamu terlalu perfeksionis, ya. Jadi perfeksionis itu adalah hal yang paling di dalam, ya. Perfeksionis ini kembangannya menuju ke 3 sifat yang lain, ya. Ya, yang pertama itu dia perfeksionis. Perfeksionis ini kan sifat ingin perfect, ya. Ingin semuanya sesuai kendali dia, ingin semuanya sesuai harapan, ingin semuanya terlihat bagus, ya. Jadi rasa perfect ini melahirkan 3 sifat yang menghambat, ya. Yang pertama itu ada rasa takut, yang kedua malu, yang ketiga ragu. Nah, terlalu perfect misalnya pada waktu memilih judul, ya, merasa judul itu simple kali, mudah kali, kayak tidak layak untuk diteliti, padahal kata dosen pembimbingnya itu judul udah bagus, itu saja yang diteliti. Tapi terkadang memang kendala itu datang dari mahasiswanya sendiri, ya, bukan dari dosen atau sistem kampus, seperti itu, ya. Jadi melahirkan rasa takut, ya, takut kepada dosennya misalnya, takut judul itu capek-capek aja diteliti tapi nggak ada hasil, ya, takut disuruh ganti judul. Nah, kayak gitu, ya. Yang kedua, dia itu malu, ya, sama ya, malu kepada dosennya, malu kepada teman, malu kepada diri sendiri, merasa tidak pandai, merasa tidak mampu. Lalu akhirnya dia ragu untuk melangkah, ya. Dalam keraguan-raguan itu teman-teman yang lain udah selesai skripsinya, sudah sampai bab 4, sudah sampai bab 5, tiba-tiba dia kaget sendiri, oh, orang kok udah sidang, sementara saya bab 2 saja belum siap-siap. Seperti itu, ya. Itu karena rasa atau sifat perfeksionis yang tidak perlu, ya, dimiliki ketika kita membuat skripsi. Oke, selanjutnya, ya. Selanjutnya itu yang kedua, yaitu takut. Nah, ini dia nih, takut revisi, ya. Padahal ketika revisi itu kan skripsinya sudah ada di dalam laptop, ya. Jadi kalian tinggal mengganti saja bagian yang dicoret oleh dosen, diganti, ya kan, diperbaiki. Atau ada paragraf yang salah, dipindah, ya, pindah paragrafnya, mungkin tata bahasanya kurang bagus, ya. Jadi yang bagian akhir tadi, ya, paragraf kelima ditaruh di paragraf pertama misalnya. Atau memang ada 1-2 lembar yang memang perlu dibuang, ya, karena tidak sesuai dengan isi skripsi, ya, kayak lain ditanya lain dijawab, kata-katanya dosennya tahu itu kopas misalnya, disuruh di parafrase, ganti pakai bahasa sendiri, ya. Intinya revisi itu sebenarnya adalah hal yang sudah ada, ya, dirubah-rubah, dirubah-rubah sedikit, ditambahkan. Revisi yang paling banyak, yang paling susah itu ya paling karena memang datanya kurang, ya. Jadi peneliti harus balik lagi ke lapangan untuk mengambil data, ya. Tapi sebenarnya itu tidak semenakutkan itu, tidak secapek itu, ya. Masih bisa lah dikerjakan, masih worth it lah, ya, untuk dilakukan daripada telat wisuda, kan, seperti itu. Jadi jangan pernah takut revisi, ya. Revisi itu hal yang sudah ada ditambah, nah, atau dirubah-rubah sedikit, ya, bukan aduh revisi langsung males. Rasanya tuh sekali bawa bab 2 misalnya langsung di ACC, pengennya kayak gitu, ya kan, pengennya kayak gitu, langsung dibenerin sama dosennya. Padahal kadang-kadang kan memang
ada yang bagian yang parah banget ya, nggak bisa dibiarkan ada di dalam skripsi. Jadi itu hal yang biasa, revisi adalah hal yang biasa. Jadi ngapain takut bimbingan karena takut disuruh revisi, karena gara-gara itu lah yang bikin skripsinya stuck ya, nggak jalan-jalan. Tiba-tiba mahasiswa lain sudah wisuda, kita yang belum wisuda, begitu ya. Jadi dalam mengerjakan skripsi itu, dua sifat ini tidak boleh ada. Yang satu perfeksionis, yang kedua takut revisi ya. Dibuanglah jauh-jauh sifat itu supaya skripsinya lancar dan kamu pun tenang dan lapang dada mengerjakan skripsi itu. Oke ya, demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman yang membutuhkan. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.